baru pertama kali sebenarnya, ya. Sudah ada beberapa kali, hanya beda perusahaan atau beda agensi, beda pelakunya. Modusnya sama aja, menipu orang, menggelapkan uang orang, atau mungkin juga nanti tidak hanya itu, ada mungkin money laundry-nya. Kalau saya boleh jelaskan, bukan hanya kerugian uang, tapi ini orang yang pergi ibadah loh, jumlahnya sekitar orang, niatnya tulus mau beribadah, ternyata malah jadi terlantar kan. Ini sangat menyedihkan, ya. Yang saya dapat informasi ada 500-an sekian korbannya. Bisa 500-an, bisa juga mungkin lebih daripada itu, ya. Dan sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Saya tambahkan begini, mungkin ini bukan sebatas hanya tipu gelap. Kita dorong juga penyidik untuk mengembangkan, mungkin sampai ke izin travelnya atau agensinya, legal tidak legal, mungkin ada pemalsuannya juga. Itu biarlah penyidik yang mendalaminya. Intinya ini suatu perbuatan yang tidak terpuji, memalukan, dan ini masih kualifikasi kejahatan sebenarnya. Saya dengar infonya si pelaku ini juga sudah pernah tersangkut kasus yang sama. Ya, kalau di bahasa kriminal itu R, pengulangan, berarti residif. Nah, tapi kalau boleh juga saya tambahkan, supaya negara lebih kritis soal beginian, supaya tidak muncul lagi ke depannya. Kasihan umat yang niatnya baik sampai menjual sesuatu untuk tujuan ibadah, ternyata menjadi korban penipuan, ya. Bisa pergi ke tanah suci tapi tidak bisa kembali. Tentu ini ada hal yang salah. Ada apa? Atau hanya sebatas dipulkan di satu daerah, disuruh tunggu dan tunggu. Itu menyedihkan. Orang itu sedih. Dia sudah berkorban maksimal, hanya disuruh tunggu dan tunggu, ternyata tidak berangkat juga, ya. Dan ini juga dorongan kepada penyidik yang begini-begini supaya pembelajaran juga, ya, pembelajarannya maksimal lah, ya. Saya kira kita percaya pada penyidik, kita percaya ini bukan hanya sebatas tipu gelap, mungkin lebih daripada itu. Kan untuk beroperasinya satu agensi atau perusahaan travel dan seterusnya, itu kan ada syarat dari pemerintah, ya. Nah, lembaga mana yang menerbitkan izinnya, ini himbauan supaya lebih selektif lah, ya. Selektif, apalagi dapat info kalau travel ini punya cabang di beberapa daerah. Nah, logika berpikirnya adalah, kritisnya adalah gini, kalau dia buka cabang di beberapa daerah, berarti berpotensi akan ada korban di tempat lain. Wong Indonesia aja pelaku kejahatan kok, tentu dia yang menggerakkan di daerah. Ya, jadi kemudian juga himbauan kepada saudaraku yang akan menunaikan ibadah umroh atau haji, lebih hati-hati, ya. Kita bukan menuduh orang lain, tapi kita tidak menggeneralisir, tapi lebih hati-hati itu tetap lebih baik. Itu meminimasi risiko, ya. Jangan tergiur hanya karena ini lebih murah, ini diskon, ini cepat berangkat. Jangan gampang terpengaruh dan percaya karena itu. Tapi pelajari lebih dalam, selidiki lebih dalam. Karena kalau itu jadi korban, uang hilang, tapi paling penting batal ibadahnya. Modus sekarang pintar, dia tidak akan bikin beli aset atas nama dia. Makanya itu money laundering, telusuri kemana uang itu dikirim. Karena kayaknya untuk nenteng ratusan juta, MM-an kayaknya sekarang ini udah nggak masanya. Pasti by transfer. By transfer ada jejaknya, itu nggak bisa hilang. Mungkin ke adiknya, ke mertuanya, adik ipar dan seterusnya. Ingat loh, itu uang korban loh, uang masyarakat luas yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh, tapi dirampok sama dia.
kita himbau semua korban itu laporkan aja pada polisi terdekat aja, gitu loh. Polisi terdekat itu bisa dibikin ada semacam poskonya kalau banyak korbannya, ya. Nanti dari polsek atau polres kemana mau dilimpahkan karena terlalu besar, mungkin diambil alih oleh Polda dan seterusnya, sah saja, ya. Nah, bila perlu, kalau tidak ada pengacara lain, ini kalau tidak ada ya, kami bukan LBH tapi kami pengacara privat. Kalau tidak ada pengacara lain yang mau menolong, suruh hubungi kami, kita gratiskan, kita bantu masyarakatnya jadi korban itu. Berarti abang siap ya? Siap, kita bantu.